Halo teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam, kapanpun kalian nonton video ini. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kohesivitas. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan dahulu apa itu kelompok, karena kohesivitas itu sangat berkaitan dengan kelompok. Kelompok yaitu dua atau lebih anggota atau individu yang terhubung oleh dan dalam sosial hubungan. Jadi contohnya seperti boyband BTS, girl group Blackpink, atau yang waktu sekolah kan kita pasti ada tuh geng temen waktu sekolah. Itu termasuk kelompok ataupun kerumunan yang melihat kecelakaan. Pasti bingung kan, kenapa kerumunan yang lihat kecelakaan termasuk kelompok? Karena selama ini kan yang kita tahu kelompok itu pasti orang yang memiliki hubungan kan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kohesivitas. Kenapa hal itu bisa disebut kelompok? Oke, sebelum itu saya akan menjelaskan dahulu tipe-tipe tugas kelompok. Oke, tipe-tipe tugas yang pertama yaitu tugas adiktif, yang mana tugas ini memerlukan semua usaha dari anggota kelompoknya karena dapat menentukan produktivitasnya. Contohnya seperti tarik tambang, itu kan memerlukan semua usaha anggotanya agar bisa menang kan, kuat. Contoh lainnya seperti paduan suara juga, itu kan memerlukan semua suara dari anggota paduan suara biar harmonis. Ada satu aja yang cempreng pasti itu mengganggu kan. Pasti ya gitu, kita perlu usaha semua anggotanya. Begitu pula kayak boyband BTS, itu semua anggotanya kan suaranya bagus ya, jadinya makanya bisa harmonis. Kalau saya masuk tuh nyanyi di antara mereka salah satu pasti ketahuan kan ya, jadi pasti bisa ya, gagal lah tugasnya jadinya. Oke, kita lanjut yang tugas kedua yaitu tugas konjungtif, yang mana semua anggotanya itu harus berhasil agar mencapai keberhasilan. Contohnya ya mata-mata, kan memerlukan usaha semua anggotanya biar bisa berhasil. Karena kalau ketahuan satu orang aja mata-mata kan gagal tuh pasti memata-matainya. Contoh lainnya bisa juga dengan dance-nya BTS. Kalau misalnya ada satu aja yang salah kan, narinya itu pasti kayak gak, tariannya jadi aneh gak sih dilihat, gak enak dilihat gitu jadinya. Jadi makanya harus memerlukan semua anggotanya untuk mencapai keberhasilan. Bawakan lagu DNA. Tipe tugas yang ketiga yaitu tugas disjungtif, yang mana hanya memerlukan satu orang untuk memecahkan masalah di dalam kelompok itu. Contohnya seperti waktu PON pasti ada salah satu atlet dari Riau yang mewakili nama Riau, jadi nggak perlu semua orang Riau yang mau datang untuk jadi atlet PON, cukup satu orang aja untuk mewakilinya. Contoh lainnya juga ada leader BTS kan, tau kan, ARM kan, cuma dia yang fasih bahasa Inggris, sedangkan yang lainnya ya kayak kita lah, semi-semi. Jadi kalau ada acara di luar negeri kan pas, atau terima penghargaan awards di Billboard gitu di Amerika, ataupun yang pernah juga kemarin waktu di UNICEF, cuma ARM aja yang ngomong bahasa Inggris, jadi cuma butuh satu orang aja untuk memecahkan masalahnya. I used to look up at the night sky and wonder, and I used to dream the dreams of a boy. Our fans told us that our music really changed their lives. Oke, tadi kan kita udah dengar penjelasan tentang apa itu kelompok, tipe-tipe tugas kelompok. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kohesivitas. Jadi, kohesivitas itu merupakan faktor pendorong atau kekuatan yang menjadi alasan seseorang untuk tetap bertahan di dalam kelompok. Jadi kohesivitas itu bisa tinggi apabila yang pertama memiliki kesamaan. Contohnya ya kesamaan identitas, kayak BTS
dia tetap bertahan anggotanya karena mereka sama-sama anggota BTS, makanya mereka kelompoknya bertahan kan. Yang kedua yaitu interaksi yang berulang di dalam kelompok. Anggota BTS kohesivitasnya dapat dikatakan tinggi karena yaitu mereka pasti melakukan interaksi berulang kan, seperti saat latihan nari, latihan nyanyi, konser, syuting. Yang ketiga yaitu ukuran kelompok. Biasanya ukuran kelompok yang kecil itu kohesivitasnya makin tinggi karena apabila ukuran kelompok kecil otomatis interaksi antar anggotanya itu semakin tinggi kan. Karena ya orangnya itu aja pasti berinteraksi terus jadinya. Namun apabila ukuran kelompoknya besar, maka kohesivitasnya bisa rendah. Ya faktor pendorong untuk bertahannya jadi kecil. Contohnya BTS kan 7 anggota tuh, jadi mereka kan bisa cepat mengakrabkan diri satu sama lain karena orangnya itu aja. Yang keempat yaitu prestasi kelompok. Diwakili aja sama salah satu anggota kelompok, prestasinya pasti membawa nama baik kelompok kan. Jadi ya itu ada beberapa orang yang tetap bertahan di dalam kelompok karena prestasi kelompok itu. Kayak gua anggota kelompok ini nih, kan menjadi suatu kebanggaan gitu, kelompok yang terkenal karena prestasinya. Contohnya BTS kan mereka mencapai prestasi bersama-sama ya, saya nggak bilang salah satunya aja. Jadi BTS itu kohesivitasnya tinggi karena mereka nggak diragukan lagi kan, banyak prestasinya yang bisa mencapai Billboard, diakui juga sama presidennya kan, presiden Korea, karena mencapai award sampai ke Amerika internasional. Jadi ya, kayak di awal tadi ya yang saya bilang kan, kelompok itu bisa kerumunan yang melihat kecelakaan, tetapi mereka cepat bubar. Jadi cepat bubar itu karena kohesivitasnya rendah, faktor pendorong untuk bertahan. Karena awalnya mereka cuma faktornya itu memiliki satu aja kesamaan, yaitu kesamaan sama-sama melihat kecelakaan. Sisanya yang lain kayak prestasi kelompok sudah pasti nggak ada. Kalau interaksi, ya interaksi yang berulang cuma sekali waktu melihat kecelakaan itu kan. Kalau ukuran kelompok, kalau lihat kerumunan melihat kecelakaan pasti banyak banget kan. Itu orang yang lewat pasti lihat. Jadi ya udah pasti membuat kohesivitasnya rendah, makanya cepat bubar. Contohnya juga kayak geng sekolah, itu pasti geng sekolah biasanya ya pasti akrabnya waktu sekolah aja kan. Kalau udah tamat biasanya udah pada bubar. Jadi waktu sekolah itu kohesivitasnya tinggi karena memiliki kesamaan sama-sama siswa sekolah. Prestasi kelompoknya ya bisa dicapai bersama, belajar bersama. Ukuran kelompoknya ya tergantung masing-masing geng sekolah lah ya. Interaksi berulang dalam kelompok udah pasti itu setiap hari waktu di sekolah. Sedangkan waktu udah tamat kan otomatis udah tidak memiliki kesamaan lagi, tidak sama-sama siswa sekolah dulu. Terus interaksinya udah pasti jarang, udah nggak ketemu. Kalau apalagi kalau udah pindah luar kota, nih satu di kota A kuliah, satu di kuliah di kota B. Jadi makanya kohesivitas itu menjadi faktor atau kekuatan alasan seseorang untuk bertahan di dalam kelompok. Baiklah, cukup sekian penjelasan saya. Maaf apabila ada tutur kata yang salah. Terima kasih telah menyempatkan untuk melihat video ini. Kalau tidak merepotkan dan masih ada waktu, tolong luangkan waktunya untuk komentar video ini ya. Oke, sekian.